Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini berjumpa lagi dengan mata kuliah program kegiatan TPA. Nah, hari ini adalah pertemuan kedua kita. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, silakan baca doa dalam hati masing-masing. Semoga ilmu yang teman-teman dapat hari ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah, pada hari ini kita masih mengupas tentang TPA ya. Nah, sekarang kemarin juga sudah kita bahas sedikit siapakah yang boleh mendirikan TPA gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa mendirikan TPA. Pertama adalah pemerintah kabupaten atau kota. Nah, itu udah pasti ya, pemerintah kabupaten dan kota itu teman-teman udah tahu ya. Di kantor-kantor bupati ya atau di kantor-kantor wali kota akan ada satu tempat penitipan anak. Pemerintah desa juga ya, TPA yang didirikan oleh gampong-gampong, terus orang atau perorangan atau kelompok orang. Nah, orang perorangan di sini adalah yang dimaksud di sini adalah beberapa orang yang sepakat antara 2 orang atau lebih yang wajib mencantumkan kesepakatannya secara tertulis untuk mendirikan sebuah PAUD ya. Nah, biasanya mereka ini dalam bentuk yayasan yang hanya didirikan oleh 2 orang atau 3 orang ya. Nah, ada juga kelompok orang ya, ada beberapa orang dan badan hukum. Nah, kemarin mungkin ada pertanyaan, badan hukum itu apa? Badan hukum yang bersifat nirlaba maksudnya di sini, yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lainnya yang sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari menteri di bidang hukum. Jadi dia sudah dapat pengesahan. Jadi badannya itu, badan hukum yang dimaksud sini kelompok orang yang membuat sebuah perkumpulan maupun yayasan yang sudah mendapat pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Nah, ini yang disebut dengan badan hukum. Oke, jadi bisa jadi itu adalah sebuah LSM yang sudah ada pengakuan dari notarisnya, ya LSM yang ada di masyarakat, ataupun yayasan-yayasan pendidikan. Ya. Terus apa saja sih syarat untuk mendirikan TPA? Nah, untuk mendirikan TPA itu ada syarat administratif, ada syarat teknis. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Nah, untuk lengkapnya nanti teman-teman bisa baca pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan PAUD ya. Nah, ini sumbernya nanti dari Permendikbud ya, Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini. Nah, apa saja persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk kita bisa mendirikan TPA? Yang pertama adalah fotokopi identitas pendiri. Ya, fotokopi identitas pendiri. Ya, kalau tadi perorangan berarti identitas perorangannya, kalau badan hukum berarti identitas badan hukumnya. Terus surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah ya. Jadi badan hukum itu berdomisili di mana atau yayasan itu berdiri di mana ya. Terus susunan pengurus dengan rincian tugasnya. Ya. Nah, ini adalah syarat administratif yang harus dipenuhi untuk mendirikan TPA. Ada 3 syaratnya. Terus syarat teknis. Nah, pada syarat teknis ini ada 2 yang diperhatikan. Pertama adalah hasil penilaian kelayakan. Ya, hasil penilaian kelayakan. Yang kedua adalah dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TPA. Jadi kurikulumnya dan juga layak atau tidak layaknya. Nah, hasil penilaian kelayakan itu akan dinilai meliputi apa? Dokumen hak milik. Ada nggak dia dokumen hak miliknya? Yang tadi, identitas tadi ada nggak? Ya, identitas pendirinya.
Terus dalam hal pendiri adalah badan hukum wajib melampirkan fotokopi akta notaris, ya. Terus data mengenai perkiraan pembiayaan. Jadi diminta juga data mengenai biaya selama 1 tahun. Jadi untuk layak tidak layak itu harus ada pemilik yang sah, yang jelas siapa pemiliknya. Apakah perorangan, apakah badan hukum gitu ya. Terus sudah jelas data sah tidak sahnya tadi. Habis itu baru biayanya, rincian biaya selama 1 tahun yang akan dihabiskan berapa. Ya. Dan berapa biaya yang disedia. Kenapa? Karena ini akan menjadi patokan apakah ini bisa diizinkan atau tidak bisa diizinkan untuk mendirikan TPA. Terus dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TPA, berarti juga harus ada kurikulum. Jadi sudah nampak kurikulumnya. Kalau belum nampak berarti kan nggak mungkin diizinkan untuk mendirikan TPA, ya. Terus bagaimana sih tata cara? Nah, syaratnya tadi sudah ada 2, ada syarat administratif, ada syarat teknis. Kalau dari administratif itu dari kepemilikan, domisili, dan pengurus serta rincian tugas atau struktur organisasi. Kalau dari teknis itu ada dokumen sah atas kepemilikan tadi, terus kalau memang badan hukum dia harus melampirkan akta notaris, dan dia juga harus melampirkan rincian biaya selama 1 tahun. Nah, kalau dari segi dokumen yang dinilai adalah kurikulumnya. Nah, bagaimana sih tata cara mendirikan TPA? Nah, untuk mendirikan TPA, pendiri TPA itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya dalam tata cara pendiriannya. Langkah-langkahnya pertama, mengajukan permohonan izin, ya. Mengajukan permohonan izin ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota. Setelah itu, nanti kepala dinas akan menunjuk bagian dari staf mereka menelaah permohonan tadi, baru nanti akan muncul penilaiannya, baru nanti ada keputusan. Nah, ketika kepala dinas menunjuk pejabat untuk menilai TPA, permohonan TPA itu apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah data mengenai perimbangan antara jumlah sekolah yang ada di sekitar itu juga menjadi pertimbangan mereka, apakah perlu ditambah atau tidak. Yang kedua adalah data mengenai perkiraan jarak TPA yang didirikan dengan TPA yang sudah ada. Apakah terlalu dekat ya? Terus data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TPA yang akan didirikan. Ya, berapa daya tampungnya? Terus ketentuan penyelenggaraan ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan juga ya. Karena kan ada peraturan 1 gampong 1 PAUD. Nah, mungkin di gampong itu sudah ada 5 PAUD. Terus kita mau diriin 1 lagi TPA. Ini juga akan menjadi bahan pertimbangan. Apakah di PAUD-PAUD yang 5 itu sudah ada TPA-nya? Oh, ada 2 PAUD misalnya yang ada TPA-nya. Jaraknya dekat nggak dengan TPA yang akan kita dirikan? Kalau masih jaraknya jauh, berarti berkemungkinan ada peluang kita diizinkan. Tapi kalau jaraknya dekat, ada peluang kita tidak diizinkan ya. Nah, itu dia yang menjadi penilaian bagi penelaah yang ditunjuk oleh dinas. Jadi ada nanti kita ajukan permohonan ke dinas tunjuk penelaahnya, penelaah akan pertimbangkan berapa jumlah TPA yang ada di situ, terus jaraknya bagaimana, daya tampung yang kita janjikan seperti apa gitu ya. Terus ketentuan-ketentuan teknis seperti tadi, syarat teknis dan syarat administratifnya. Nah, setelah ditelaah baru nanti akan diberikan keputusan. Apakah diberikan izin atau tidak diberikan izin. Nah, kalau diberikan izin, maka SK-nya nanti akan diterbitkan oleh dinas paling lama 60 hari sejak
permohonan diterima. Jadi butuh waktu 2 bulan loh keluar SK pendirian PAUD itu, ya, pendirian TPA ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, bagaimana masa berlakunya izin? Nah, izin atau SK yang sudah dikeluarkan tadi berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin. Jadi nggak ada tanggal kadaluarsanya. Tapi akan dicabut ya jika tidak lagi menyelenggarakan pelayanan tadi. Oh, ternyata kita udah vakum 1 bulan nih, nggak ada lagi nih kabar laporan TPA-nya udah 1 bulan nggak ada operasi. Berarti berkemungkinan ini adalah akan dicabut SK-nya atau TPA-nya tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Nah, jadi akan dipantau juga kita oleh dinas. Dikeluarkan SK, disuruh kita melaksanakan, setelah itu dipantau. Oh, ternyata sebulan nggak ini dicabut izin. Atau banyak anaknya tapi tempatnya tidak layak juga dicabut izin. Jadi tidak ada tanggal kadaluarsanya batas waktunya, tetapi akan dicabut jika kita melanggar ya. Melanggar dalam bentuk apa? Tidak melaksanakan lagi pelayanan TPA atau kita melaksanakan tapi anaknya banyak, pelayanannya tidak sesuai. Oke, nah itu dia tentang izinnya. Terus sekarang kita lihat jenis layanan TPA itu seperti apa. Kalau Anda ingin mendirikan TPA, bisa 3 jenis yang layanan yang dilakukan full day, itu dari jam 7 sampai jam 5. Ya, berarti 1 harian penuh anak berada di TPA. Yang kedua setengah hari. Ya, seperti PAUD dari pagi sampai siang. Terus ada yang temporer. Temporer ini berarti dia bisa menyelenggarakan sewaktu-waktu. Contoh saat posyandu ada TPA-nya, ya. Nah, ini yang disebut dengan TPA temporer. Yang butuh izin itu adalah full day dan setengah hari. Kalau temporer biasanya tidak membutuhkan izin. Nah, oke, itu dari Ibu. Nah, pertemuan ketiga nanti coba lihat silabus kita. Di pertemuan 2-3 itu kita akan bahas tentang TPA dan tujuan serta fungsi. Berarti hari ini kita anggap TPA sampai pendiriannya, pencabutan izinnya, dan pelayanannya sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan dan fungsi dari TPA. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda berikan di kolom komentar. Dan siap-siap baca materi kita selanjutnya, tujuan dan fungsi dari TPA. Untuk hari ini, Ibu cukupkan pertemuan kita. Semoga teman-teman sukses selalu dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi